Kemudian tentang talqin. Tentang talqin di halaman 166. Justru di muqaddimah saya tulis talqin karena di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau ada orang meninggal bapaknya, lalu abangnya mengatakan, siapa yang mentalqinkan bapak ini nanti kupancung kepalanya. Inilah kronologis buku ini ditulis. Ternyata sampai juga itu ke Makassar rupanya. Jadi dia baru mengaji, siapa yang mentalqinkan bapaknya. Nah, masalah talqin mayat. Talqin mayat hadisnya diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadithun hasan dalam Talkhis Al-Habir. Adapun pendapat ulama tentang membacakan talqin, hadisnya banyak sekali, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4, riwayat 5 hadis tentang talqin. Adapun tentang pendapat ulama tentang talqin, ini yang ikhtilaf ini talqin sesudah dikuburkan. Adapun talqin ketika sebelum meninggal tak ada ikhtilaf. Yang dimaksud ini talqin setelah dikubur, berdoa di atas. Hai fulan bin fulan, kalau datang nanti malaikat bertanya, man rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW, ma kitabuka, katakan Al-Quran, man imamuka, katakan Al-Quran, man ikhwanuka, katakan. Apa hukum membacakan talqin? Sunnah. Hadisnya hadis hasan. Yang bilang hadis hasan itu siapa? Al-Hafiz. Al-Hafiz yang hafal 300.000 tadi. Masa mau pakai yang 3 hadis tadi juga lagi? Yang laptop mati hilang hadis tadi. Apa kata Imam Ibnu Shalah? Imam Ibnu Shalah yang menulis kitab mustalah hadis paling sistematis, Muqaddimah Ibnu Shalah. Wa su'ila Syekh Abu Amr Ibnu Shalah. Syekh Abu Amr Ibnu Shalah ditanya, at-talqinu huwa alladhi nakhtaruhu. Talqin pendapat yang kami pilih untuk melakukan talqin. Wa na'malu bihi, kami mengamalkannya. Warwina fihi wa rawaina fihi hadisan, kami meriwayatkan tentang hadis ini satu hadis, min hadisi Abi Umamata, dari hadis Abu Umamah, laisa isnaduhu bil qaim, lakin sanadnya tidak kuat kata dia, lakin u'tudida, tapi hadis ini dikuatkan bisyawahida, dengan adanya riwayat-riwayat lain. Jadi satu sanad itu bisa saja mengatakan hadis ini dhaif, dilihat dari satu sanad. Makanya banyak hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, qultu sahih, 7 jilid. At-ta'rif bi awhami man qam sama sunan baina sahih wa dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Syekh Albani ternyata sahih. Kok bisa? Karena dia melihat satu jalur. Padahal ijtihad dia dari satu jalur itu. Ditengoknya jalur ini rawi dhaif kata dia. Padahal ada hadis itu jalur lain. Satu hadis kalau jalurnya banyak, maka derajatnya bisa naik menjadi hadis hasan. Maka ada istilah hasan li ghairi, sahih li ghairi. Termasuklah hadis tentang mengusap muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, irtaqat darajatuhu ila hadisil hasan. Derajatnya naik menjadi hadis hasan. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus di ujung saya ingatkan, bukan kata saya, biar supaya jangan saya terus diserangnya. Lalu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, keluarga Ghumari ini semuanya ahli hadis. Abangnya namanya Ahmad bin Siddiq, adiknya namanya Abdullah bin Siddiq, adiknya lagi namanya Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdul Aziz ini punya anak, masih hidup sekarang di Maroko, namanya Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari punya murid, itulah dia Syekh Ali Jum'ah, kibar, usuli kabir, ulama. Apa kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, orang Maroko? Innat talqina, sesungguhnya membaca talqin, jara alaihi al-amalu, sudah diamalkan, qadiman, sejak zaman dulu, fi Syam, di negeri Syam, zamana Ahmad bin Hanbal, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak melarang. Jenderal bintang 5
Tiba-tiba yang kopral-kopral melarang. Wa dzakara ba'dul ulama minal malikiyati, ulama dari kalangan Malikiyah, wasyafi'iyati, wal Hanabilah, alladzina ajazuh. Wa dzakara anna haditsa Abi Umamah dha'if. Wa dzukira, disebutkan bahwa hadis Abu Umamah itu dhaif. Lakinnal hafiz, akan tetapi Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani qala fi talkhis, kata Imam Ibn Hajar dalam talkhis, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, isnaduhu salihun. Kenapa? Li'anna lahu turuqan, karena ada jalur-jalur lain, wa syawahid, ada syawahid jalur lain. Banyak sekali. Imam Ibn Taimiyah, apa kata Imam Taimiyah? Hadza talqinul madhkuru, talqin qad nuqila an ta'ifatin minas sahabah, diriwayatkan dari sekelompok sahabat, bukan dari satu orang sahabat. Annahum amaru bihi, sahabat Nabi menyuruh bertalqin. Ka Abi Umamah al-Bahili, seperti Abu Umamah al-Bahili, wa ghairihi, bukan dia sendiri, sahabat yang lain. Sahabat Nabi ini bukan sahabat Uas. Wa ruwiya fihi hadisun, diriwayatkan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu, akan tetapi mimma la yuhkamu bi sihhatihi, hadisnya tidak sahih. Walam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu dzalik, dan tak banyak sahabat yang melakukannya. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama anna hadza at-talqina la ba'sa bihi. Tapi membaca talqin ini la ba'sa bihi. Mungkin yang melarang itu tak habis dibacanya, dia sampai la. Karena orang ini suka memotong-motong, banyak sekali dipotong-potong. La, padahal ujungnya la ba'sa, la tidak, ba'sa apa-apa, la ba'sa enggak apa-apa, boleh. Farakhasu, rukhsah, walam ya'muru bihi, wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, dianjurkan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i, wa Ahmad, sebagian mazhab Ahmad, wa karaha ta'ifatun minal ulama min ashabi Malik, sebagian ulama mazhab Malik tidak menganjurkan. Ikhtilaf. Pendapat terakhir Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, anna hadzal amal membacakan talqin la yadurrul ahya. Kalau dibacakan talqin, hai fulan bin fulan, kalau kau nanti datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu man rabbuka, katakan la yadurrul ahya, yang hidup kan tidak terganggu dengan itu. Walal amwat, yang meninggal pun tak terganggu juga. Ada rupanya orang hidup itu terganggu. Lama kali ini, cepatlah kita pulang. Ada. Walal amwat, yang meninggal pun tak terganggu. Bal yantafi'u bihil ahya. Bahkan orang yang hidup yang ada di sekitar pengantar jenazah itu yantafi', bermanfaat. Tazkiratan wa ibrah, ada tazkirah mengingatkan, ibrah pelajaran. Fala mani amin, maka tidak ada larangan. La mani. Nah, Ustaz sendiri mengamalkan enggak? Almarhumah emak saya meninggal, saya yang bacakan talqin. Tapi kalau jamaah disuruhnya baru saya baca. Ustaz tolong bacakan, baru saya baca. Kalau tak disuruhnya enggak. Karena takut saya baca tiba-tiba datang nih bawa parang panjang di belakang. Karena ada abang yang udah ngaji, siapa yang bacakan talqin pancung kepalanya. Itu wallahu a'lam.